Nah, saudara, hari ini sesuai tema yang ditaruh di hati dari gembala saudara, yaitu across the gap. Katakan bersama-sama across the gap. 1, 2, 3. Melintasi atau melewati celah, ya. Artinya across the gap itu melintasi atau melewati celah. Nah, apa sih gap itu? Gap itu mempunyai pengertian adalah sebuah celah, sebuah kesenjangan, ketidakselarasan atau perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara dua hal, antara kondisi dan pengertian kita, antara keadaan sebuah kelompok atau organisasi. Dan kalau kita mau jujur, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak gap di dalam dunia ini, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, yang harus kita lintasi, saudara, sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini. Dan sebagai makhluk sosial, itu sebenarnya manusia itu sangat membutuhkan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi kenyataannya ada banyak faktor, ada banyak distraction yang akan menyebabkan hubungan itu menjadi rusak. Hubungan itu menjadi terjadinya timbul celah. Dalam hubungan itu ada kesenjangan. Dalam hubungan itu ada ketidakselarasan yang akan merusak di dalam hubungan itu. Nah, di antaranya saudara, gap itu apa? Di antaranya yang pertama adalah divine relationship gap, atau kesenjangan, ketidakselarasan hubungan ilahi. Karena dosa, maka hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta kita ini menjadi rusak. Ada celah, ada jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah, yang tidak mungkin bisa dilalui, yang tidak mungkin bisa dilewati oleh manusia dengan kekuatannya sendiri atau usahanya sendiri. Itu nonsens. Roma 3 ayat yang ke-23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau Anda kehilangan kemuliaan Allah, berarti Anda sedang terpisah dengan Tuhan. Ada celah, ada gapnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Bapa yang mengasihi manusia, tidak ingin manusia binasa, tidak ingin manusia itu terhilang, tidak ingin manusia itu terus hidup di dalam perpisahan yang semakin jauh. Karena itu Dia mengirimkan putranya yang tunggal menjadi jembatan. Menjadi jembatan. Dan Dia memperdamaikan manusia dengan Allah melalui karya penebusan dari Yesus Kristus. Roma 3 ayat 24 dan 25a. Firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia, ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus menjadi jalan pendamaian. Dia menjadi jembatan yang membuat manusia bisa datang kepada Allah Bapa di surga. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya ada social relationship gap. Kesenjangan, ketidakselarasan hubungan dengan sesama. Sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap orang yang berbeda-beda, saudara, membuat manusia itu sulit untuk menerima satu dengan yang lain. Manusia mulai iri hati,
Manusia mulai curiga satu dengan yang lain. Manusia mulai cemburu. Manusia mulai tidak percaya kepada temannya. Ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, ada kebencian yang disimpan. Demikian juga ada superioritas. Oh, saya lebih hebat dari kamu. Siapa kamu? Dan ketahuilah hal ini merupakan gap yang merusak hubungan sosial. Dan selanjutnya adalah generation relationship gap. Kesenjangan, ketidakselarasan hubungan antar generasi. Seringkali di dalam masyarakat, dalam organisasi maupun kelompok, ada jurang yang besar antara orang-orang yang muda dengan orang-orang yang lebih tua. Biasanya orang-orang yang lebih tua akan menganggap anak-anak muda ini, ya kamu itu belum tahu apa-apa. Kamu itu belum berpengalaman. Kamu itu kurang pinter. Kamu itu belum bisa dipercaya untuk memimpin. Kamu itu belum mampu untuk melakukan ini dan itu. Ya, biasanya generasi yang lebih tua akan menganggap anak muda seperti itu. Sebaliknya, anak muda pun akan menganggap generasi yang lebih tua, ya itu papa so jadul, so ndak up to date. Dia bilang, ya apalagi sekarang ini so gaptek, ya sudah kurang gaul, ketinggalan zaman, sehingga anak muda ini mulai kurang menghargai orang yang lebih tua karena merasa dia lebih hebat. Saudara, ada beberapa generasi yang ada di dunia ini. Saya pelajari ada 5, ada 6 setidaknya, saudara. Ya, yang pertama adalah GI generation. Ini dikatakan adalah the greatest generation. Generasi yang paling hebat, paling top, saudara. Ya, karena apa? Karena generasi ini adalah generasi yang mengalami perang dunia kedua. Mereka begitu berani menghadapi setiap tantangan. Bahkan mereka adalah pekerja keras. Lalu turun kepada anaknya, namanya baby boomers, ya. Baby boomers ini lahir tahun 46 sampai 64, 1946 sampai 64. Nah, masih dapat semangat dari orang tuanya, masih punya semangat di dalam bekerja, saudara. Dia tidak mau leha-leha, dia tidak mau santai, mau berusaha dan bekerja keras. Lalu punya anak, namanya generasi X. Nah, generasi X ini masih lumayan lah, dia masih bisa mandiri, tapi pada saat itu dia sudah mengalami transisi teknologi. Dari teknologi yang biasa-biasa sudah mulai canggih, saudara. Lalu dari generasi X akan turun menjadi generasi milenial. Generasi milenial ini terdiri dari 2, Y generation and Z generation. Ya, generasi Y dan generasi Z, saudara. Nah, generasi ini tumbuh bersama dengan internet. Jadi Anda semuanya jangan heran kalau anak-anakmu masih kecil-kecil so pegang handphone semuanya. Sudah jago dengan internet, saudara. Ada kalanya kita kalah. Karena itu anak-anak akan menganggap gaptek orang tuanya, saudara. Dia dikatakan mahir IT. Dan hidupnya sangat fleksibel. Dia bisa mengikuti. Nah, ini bahaya. Kalau fleksibel untuk hal-hal yang positif dan rohani itu bagus sekali. Kalau dia fleksibel terhadap dunia ini, dia bisa mengikuti arah apapun, arus apapun, itu sangat berbahaya. Dan zaman sekarang ini kita memiliki yang namanya generasi alfa. Alpha generation. Anak-anak yang lahir tahun 2013 sampai sekarang ini. Nah, anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang lahir dengan teknologi yang sangat canggih. Karena itu mereka sangat kritis. Kalau orang tuanya bilang 1 kata, dia akan bilang 10 kata. Kalau orang tuanya menegur dia akan tanya apa alasannya.
kamu melarang saya. Kalau orang tuanya berkata, oh harusnya begini. Oh tidak, harusnya seperti ini. Itu generasi alfa, saudara. Generasi alfa itu generasi yang pandai, hebat, saudara. Karena dia canggih sekali, dia tahu. Dia cuma bisa search saja di internet, dia sudah tahu semuanya, saudara. Dia buka Google, banyak macam sekarang, saudara. Tapi bahayanya generasi ini, saudara, akan muncul yang namanya generasi strawberry. Dapat kelihatan indah, manis, enak ya. Stroberi kan rasanya merah, bagus, indah. Tapi lome. Ya, gampang melo, cepat cepat patah semangat. Kalau ditegur langsung berkata, sudah saya nggak mau melayani lagi. Kalau dinasehati, sudahlah, daripada saya dimarahi terus lebih baik saya mundur ya. Itu generasi strawberry, saudara. Nah, generasi-generasi seperti ini Anda bisa bedakan antara baby boomers dengan generasi alpha. Antara baby boomers dengan generasi milenial, Y generation atau C generation. Ada jarak yang sangat jauh, saudara. Dan itu merupakan gap yang sangat-sangat berbahaya kalau tidak ada jembatannya. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah jembatan untuk membuat setiap generasi ini bisa melintasi celah itu, bisa melewati celah itu. Dan saudara, jembatan satu-satunya yang bisa menghubungkan semua generasi itu adalah kasih. Jembatan satu-satunya yang bisa menghubungkan semua celah, semua kesenjangan, semua ketidakselarasan, semua perbedaan-perbedaan itu hanya satu, kasih. Ingat, God is love. Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Ya. Nah, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam New Living Testament dikatakan, above all, clothe yourselves with love, which bind us all together in perfect harmony. Above all, di atas semua yang ada, di atas segala hal, kenakan kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Nah, hari ini melalui ayat ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, love is your new clothes. Ya, kasih adalah pakaian barumu, saudara. Hari Natal kita pasti akan pakai baju baru. Setiap orang kalau suruh pakai baju baru senang sekali. Kalau punya baju baru senang rasanya mau dipakai terus, saudara ya. Karena bajunya baru. Demikian juga Tuhan sudah menyediakan baju baru bagi kita semuanya, yaitu kasih. Kasih adalah pakaian yang harus kita kenakan supaya kita bisa melewati celah sebagai orang-orang pilihan Allah. Dan Tuhan sendiri, saudara, yang memilihkan pakaian yang baru itu ganti dengan pakaianmu yang lama. Apa sih pakaian lamamu? Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini baju lamamu yang harus Anda tanggalkan semuanya saat Anda merayakan Natal. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, bahkan keserakahan. Lalu Tuhan kasih nih baju barumu. Kolose 3 ayat 14 tadi. Di dalam The Message dikatakan, and regardless of what else you put on, wear love. It is your basic all-purpose garment. Never be without it. Dan apapun yang kita pakai, mungkin kita pakai belas kasihan,
Mungkin kita pakai kemurahan hati. Mungkin kita pakai pengertian. Semua di atas dari semua yang kita pakai dikatakan wear love. Pakai kasih itu. Ya, baju kita ini adalah kasih, saudara. Itu adalah pakaian dasarmu yang serbaguna. Serbaguna artinya bisa dipakai dimanapun, bisa digunakan untuk hal apapun, bisa mempengaruhi hal keadaan apapun. Itu adalah pakaian yang serbaguna. Dan Tuhan mengingatkan, ya, dikatakan apa? Never be without it. Jangan pernah tanpanya. Artinya jangan pernah dilepaskan pakaian kasih ini. Saudara, pakaian yang harus kita selalu kenakan waktu Tuhan memberikan pakaian itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Dan saya percaya kita tidak akan pernah mau melepaskannya. Saudara ingat Yusuf. Waktu Yusuf diberi jubah maha indah oleh papanya. Dia pakai terus sampai dia disuruh untuk cari kakak-kakaknya, saudara, yang lagi menggembalakan kambing domba. Dia nggak lepas itu jubah kemuliaan, jubah yang maha indah itu. Dia pakai. Yusuf tidak mau melepaskan karena itu adalah pemberian dari papanya. Dia sangat menghargai, dia sangat-sangat mencintai jubah ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika Tuhan memberikan jubah yang baru ini, pakaian kasih yang indah ini di dalam hidup kita, apakah kita merasa bangga? Apakah kita mau pakai terus kemanapun kita pergi, saudara? Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 menerangkan apa sih kasih itu. Dikatakan kasih itu sabar. Ia menutupi jurang kemarahan, kejengkelan, kekesalan. Kenapa dibilang jurang kemarahan? Saudara tahu kenapa sih orang itu kalau lagi marah mesti cenderung berteriak? Gak mungkin tuh orang kalau lagi marah, iya, ayo baik, ya mungkin. Gak mungkin. Orang kalau lagi marah dia akan berteriak, hei, Taso bilang. Gak mungkin kalau orang marah itu terus kata-katanya halus. Kenapa? Seolah-olah itu kita ini padahal dekat di depannya, tapi berteriak seolah-olah jauh. Karena ada jurang di dalam hati dua orang yang sedang bertengkar ini. Jurang itu mulai semakin jauh, memisahkan. Karena itu semakin kita semakin terus mengizinkan pertengkaran itu terjadi, maka jurang itu akan semakin lebar. Ya, nah, kasih itu menutupi jurang kemarahan, jurang kejengkelan. Kasih itu murah hati. Dia melewatkan kesalahan. Mungkin ada orang yang berbuat salah kepada kita. Mungkin tanpa disengaja ataupun disengaja. Tetapi kita berkata, engkau sudah berbuat salah, saya mau mengampunimu. Saya mau memaafkanmu dan saya tidak akan perhitungan denganmu. Itu kasih, saudara. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Ia menutupi jurang kebencian. Ketika ada kesalahan mungkin kita menjadi benci. Dan itu adalah sebuah jurang yang akan memisahkan sebuah relationship, sebuah hubungan, saudara. Tapi kasih itu tidak memelihara dendam karena orang berbuat salah. Dia mengampuni. Dan kata mengampuni itu artinya let go. Membiarkan saja lewat, sudahlah. Ya, dan kasih itu melindungi, mempercayai, berharap, bertahan, dan ia menjaga setiap pribadi tetap berdiri kokoh bahkan di tengah badai. Karena apa? Karena kasih ini yang menguatkan. Nah, Jerry Bridge dalam bukunya The Pursuit of Godliness menuliskan tentang kasih dari 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 7. Dalam statement yang sangat indah sekali.
Saya suka sekali dengan statement ini. Dikatakan seperti ini. Aku sabar kepadamu karena aku mengasihimu dan mau memaafkanmu. Aku baik kepadamu karena aku mengasihimu dan mau menolongmu. Aku tidak cemburu, aku tidak iri kepada milikmu atau talentamu, karena aku mengasihimu dan mau kamu memiliki yang terbaik. Aku tidak menyombongkan diri, karena aku mengasihimu dan mau menjunjung tinggi dirimu lebih dari diriku. Itu kasih, saudara. Aku tidak kasar karena aku mengasihimu dan ingin memenuhi kebutuhanmu. Dan peduli dengan perasaanmu. Aku tidak egois karena aku mengasihimu dan ingin memenuhi kebutuhanmu. Aku tidak suka marah kepadamu karena aku mengasihimu dan aku mau melupakan kesalahanmu. Lalu aku tidak mau menyimpan kesalahan-kesalahan karena aku mengasihimu dan kasih menutupi banyak dosa. Ya, ini pakaian yang harus kita kenakan, pakaian baru kita. Yang kedua, love bring Christians together. Kasih itu menyatukan orang Kristen. Saudara, tadi dikatakan kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih mengikat dan menyatukan orang Kristen bersama di dalam sebuah hubungan yang harmonis. Ingat, ditekankan hubungan yang harmonis. Bukan bersama, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian. Di depannya shalom, hai, tapi di belakangnya mulai menceritakan kejelekan orang. Itu bukan kasih yang mempersatukan. Kasih yang mempersatukan seluruh tubuh Kristus itu menolak gosip. Kasih yang mempersatukan seluruh tubuh Kristus menolak perpecahan. Dan kasih itu merobek dan menghancurkan semua dinding pemisah. Saudara, apa sih dinding pemisahnya? Mungkin itu status sosial. Oh, dia kalangan the have. Oh, saya sederhana. Oh, dia pejabat. Oh, saya cuman rakyat biasa. Atau juga golongan. Oh, itu dari golongan darah biru. Saya golongan darah merah. Ya, jadi kasih itu merobek dan menghancurkan semua dinding pemisah. Kasih memahami satu dengan yang lain lebih daripada menghakimi. Belajar untuk menerima satu dengan yang lain apa adanya. Jangan suka menghakimi, menerima kekurangan orang lain. Saudara, karena tidak ada seorang pun manusia yang sempurna di dunia ini. Dan kasih mengangkat mereka yang jatuh daripada menendang mereka keluar. Oh, di dalam kelompok, wah ini adalah kelompok yang suci. Kalau ada orang yang jatuh, tendang saja dia keluar. Nanti akan mencemari kelompok ini. No, saudara. Kasih itu love left no one behind. Kasih itu tidak meninggalkan seorang pun di belakang, saudara. Tapi ketika ada seseorang yang jatuh, maka kasih itu akan mengangkat orang yang jatuh ini. Saya teringat bagaimana angsa yang sedang terbang. Ketika satu ekor angsa yang mulai sakit, lemah, dia terbelakang, maka temannya satu akan mendampingi dia, menemani dia terbang. Kalaupun sudah tidak kuat akan turun, maka temannya itu juga akan turun menemani. No one left behind. Itu kasih. Dan kasih membuat kita bekerja bersama daripada bersaing melawan satu dengan yang lain. Saudara, nggak ada persaingan di dalam kasih, tetapi yang ada adalah kerjasama, ya, saling menopang, saling menolong. Ingat pepatah bahasa Indonesia, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, itu kasih, saudara. Dan yang dibutuhkan gereja saat ini, saudara, bukan demonstrasi kekuasaan,
maupun kemampuan berapologetika. Wah, dia hebat, dia jago berapologetika. No, yang dibutuhkan gereja saat ini adalah praktek iman yang bekerja nyata melalui bagaimana kita mengasihi orang lain. Yang kedua, ya, kasih itu menyatukan orang Kristen. Dan yang terakhir, you are called to be love bridge. Anda dipanggil untuk menjadi jembatan kasih itu. Yohanes 13 ayat 34. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yuk baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Aku memberikan. Amin. Saudara, Tuhan sudah mengasihi kita. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat yang keempat, Yohanes 3 ayat ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita sudah menerima kasih Tuhan itu. Kita senang menerima kasih. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita enjoy di dalam kasih Tuhan. Tapi saudara ingat, Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang egois. Karena kasih itu tidak egois. Tuhan mau setiap kita pun yang menerima kasih itu, saudara, pergi menjadi saluran kasih bagi orang lain. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Dengan apa kita mengasihi sesama kita? Membawa pengertian dan kedamaian di mana ada perselisihan dan perpecahan. Di mana ada perselisihan dan perpecahan, bukan harus kita datang, oh memang dia begitu, oh memang jangan percaya pada dia, oh tinggalkan musuh, tidak usah batamang. Bukan seperti itu. Kalau Anda mau menjadi jembatan kasih, maka Anda datang memberikan pengertian dan membawa damai bagi orang yang sedang berselisih dan sehingga tidak terjadi perpecahan. Kasih itu membawa pengampunan saat ada perlawanan dan pemberontakan. Kita menyenangkan semua orang, saudara. Ya, kita tidak bisa membuat semua orang senang kepada kita. Mungkin akan ada orang yang memberontak kepada kita. Mungkin ada orang yang akan melawan kepada kita. Mungkin orang tidak mau mendengarkan nasihat atau pimpinan kita. Kasih itu membawa pengampunan. Ya mungkin dia belum mengerti apa yang saya mau. Ya saya mengampuni dia. Kasih di mana ada kesepian, kita hadir dengan memberikan penghiburan dan encouragement. Ya, ketika ada orang yang sedang menghadapi kesedihan, menghadapi kesusahan, maka seharusnya saudara-saudara seiman yang mengenakan kasih itu hadir untuk memberikan penghiburan, encouragement. Karena itu saudara, kalau ada duka, ya, dimanapun itu tidak perlu diundang. Kalau ulang tahun Anda harus menerima undangan dulu. Kalau nyanda Anda dikira cuma mau cari makan, enggak diundang. Tapi kalau orang lagi berduka, Anda perlu untuk datang walaupun tidak diundang. Kalau Anda tahu datang saudara, untuk apa? Untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan encouragement. Kasih itu di mana ada kepahitan dan sakit hati, bawalah kebaikan dan kemurahan hati. Ya, itu jembatan kasih. Nah, saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah kisah. Ada dua saudara laki-laki. Ayahnya ini punya kebun yang besar sekali, tanah pertanian yang besar sekali. Suatu hari ketika ayah ini sudah tua, dan dia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja di pertanian itu. Dia memanggil kedua anaknya ini.
Lalu dia berkata, "Nak, aku sudah tua dan aku sudah tidak sanggup lagi bekerja di pertanian. Aku akan membagi tanah ini menjadi 2, masing-masing setengah untuk kamu dan setengah untuk adikmu." Ya, jadi 2-2, jadi setengah-setengah. Lalu sudah, dan ayah percaya bahwa kalian berdua ini akan selalu bekerja sama seperti sebelum-sebelumnya dan akan menjadi saudara yang terus hidup dengan baik-baik saja. Ya, lalu Pak ayahnya mulai membagi dan masing-masing mulai bekerja. Saudara, kedua saudara ini mengerjakan tanah pertanian mereka masing-masing yang bersebelahan. Hanya dipisahkan dengan sebuah sungai kecil, saudara. Mereka bekerja baik-baik, mereka berbagi semuanya. Apa yang dihasilkan di pertanian adiknya diberikan kepada kakaknya, dibagi. Apa yang dihasilkan di pertanian kakaknya dibagi kepada adiknya. Sampai suatu hari terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Lalu mereka mulai marah dan akhirnya mereka berdua tidak lagi mau berbicara satu dengan yang lain. Mereka berkata, "Kamu jangan lewat ke tempat pertanian saya, kamu juga jangan lewat ke tanah pertanian saya." Dua-duanya bertahun-tahun tidak berbicara, padahal cuman bersebelahan. Lalu suatu hari datang seorang tukang kayu. Tukang kayu ini datang kepada si kakak, saudara. Lalu kakak datang, lalu dia bertanya, "Pak, apakah ada pekerjaan? Saya mau bekerja. Ya, saya mau bekerja di Bapak." Lalu kakaknya itu berkata, anggap aja ya, siapa namanya? Tony lah, ya, kakaknya ini namanya Tony. Lalu Tony ini berkata, "Oh boleh. Kamu tukang kayu kan? Kamu bikin pagar yang tinggi sekali di antara yang sampai batas sungai ini. Pokoknya kamu pagar yang tinggi di tanah pertanian ini. Kita nih mau baku dapa. Saya tidak mau melihat itu adik saya di sebelah itu. Jadi taruh pagar yang tinggi. Saya mau pergi dan nanti malam saya akan kembali." "Oh siap." Tukang kayu itu siap. Lalu malamnya ini Pak Tony pulang. Kaget dia, saudara. Apa yang dilakukan oleh tukang kayu ini? Bukan membangun pagar, tetapi tukang kayu ini membangun jembatan. Dari tanah sini melewati sungai sampai di tanah pertanian sebelah. Dia bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Tapi karena penasaran nih, Pak Tony ini mulai berjalan. Dia mulai naik di jembatan itu. Dia lihat, dia mulai naik. Tanpa dia sadari, dari sebelah sini, saudara, adiknya juga lihat. Kenapa ada jembatan? Kakak saya membangun jembatan. Dia juga mulai naik, saudara. Dia naik jembatan itu dan mereka bertemu di tengah-tengah jembatan. Lalu adiknya dengan berkaca-kaca dia berkata, "Kak, saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun apa yang aku lakukan kepadamu. Aku sudah berbuat salah, aku menyakiti hatimu. Tapi kakak masih tetap membangun jembatan ini sehingga aku bisa bertemu dengan engkau." Lalu dia memeluk kakaknya dan mereka berpelukan dengan sangat lama sekali sambil bertangis-tangisan. Saudara, inti dari cerita ini, ketika ada kasih, jembatan itu, maka apapun persoalan masalah, kepahitan, kebencian, ketidakpuasan, sakit hati, kemarahan, itu bisa diselesaikan dengan sebuah jembatan kasih. Maukah Anda menjadi jembatan itu? Maukah setiap kita menjadi jembatan kasih? Anda dipanggil untuk menjadi jembatan itu yang melewati setiap celah, yang melintasi setiap celah, sehingga tidak ada celah
yang tidak bisa dilewati. Tidak ada hubungan yang tidak bisa dipulihkan melalui jembatan kasih itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah berbicara kepada setiap kami bahwa Engkau memberikan jubah, baju yang baru bagi kami, yaitu jubah kasih. Biarlah kami terus mengenakan jubah itu kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun. Tuhan, kami tidak mau melepaskan jubah kasih itu, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan Tuhan, melalui kasih ini kami bisa dipersatukan satu dengan yang lain. Bahkan kami bisa menjadi jembatan yang mempersatukan semua hubungan-hubungan yang rusak. Semua celah-celah Tuhan yang mungkin sulit untuk dilalui. Tapi satu hal yang kami tahu, kasih-Mu yang sudah Engkau taruh di dalam hidup kami itu mampu untuk melintasi setiap celah di dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup setiap umat-Mu yang mendengar hari ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau tidak pernah berhenti dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.